Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefan Aditya Pratama dengan NIM 4112210119. Akan menjelaskan mengenai soal nomor 4, yaitu untuk record jawaban ujian akhir semester pengantar kecerdasan buatan dengan nama dosen pengampunya Bapak Muhammad Iqbal Habibi, Eskom, MT, PhD. Dan di sini juga nanti akan saya lampirkan link untuk Google Drive dan juga link daripada YouTube record dengan hashtag-hashtag yang telah diberikan. Yang pertama adalah penjelasan nomor 1. Dalam sebuah penelitian, seorang peneliti ingin memahami hubungan antar variabel, yaitu usia pohon, tinggi pohon, lalu peneliti juga ingin mencatat pengukuran langsung, data aktual, dan juga mencoba memprediksi dengan menggunakan model matematika yang memiliki pola hubungan. Jadi, ada data aktual, lalu ada data prediksi, dan juga ada grafik hubungan. Nah, jawabannya jadi seperti ini. Jadi, data aktual itu dari tinggi pohon diukur langsung pada saat di lapangan. Jadi, peneliti itu mengukur pohon. Ditemui 3 meter, 6 meter, 9 meter, 12 meter, 15 meter, kelipatan 3. Dan juga data prediksi dari data aktual pada tinggi pohon yang sebelumnya diukur di lapangan oleh peneliti dan diprediksi oleh model berdasarkan usia. Misalnya umur atau usia pohon-pohon itu ya ini 5 tahun, 10 tahun, 15, 20 sampai 25 tahun. Dan tinggi-tingginya itu prediksinya adalah 2,75 meter, 4 meter, 5,25 meter, 6,5 meter dan 7,75 meter. Dan ini adalah grafiknya. Grafik hubungan antara hubungan usia dan juga tinggi, di mana titik biru ini menjabarkan atau mendeskripsikan yaitu data aktual dari hasil pengukuran, dan titik merah atau X-nya adalah data prediksi dari model, dan garis putus-putus warna hijau adalah pola hubungan setiap model matematika. Nah, jadi ini ada penjelasannya. Titik birunya itu ini pada usia 5 tahun misalnya. Pohon itu 3 meter, 10 tahun jadi 6 meter, 15 tahun jadi 9 meter, dan seterusnya. Dan untuk titik merah itu menggunakan model matematika di mana H atau height ini 0,25 kali usia tambah 1,5. Jadi grafiknya itu pada usia 5 tahun diprediksikan tinggi pohon itu 2,75 meter. Pada usia 10 tahun, prediksinya adalah 4 meter, dan seterusnya seperti itu. Itu untuk soal nomor 1. Dan soal untuk nomor 2, kita diperintahkan untuk membuat Google Colab untuk membuat model prediksi harga rumah berdasarkan dataset housing CSV. Ini soal-soalnya dan pertanyaannya adalah dijelaskan mengapa pembersihan, value, dan layar sangat penting. Nomor 2 ini dikasih langkah-langkah implementasi pembersihan. Nomor 3 adalah model yang dibangun menghasilkan nilai MSE. Seperti itu. Ini nomor 1 penjelasannya. Untuk yang soal 2 yang bagian 1 seperti ini. Jadi pembersihan itu sangat penting dalam pembuatan model machine learning karena kualitas data langsung mempengaruhi kinerja model. Jadi data yang mengandung missing values dan outlier dapat menyebabkan model kesulitan dalam belajar dan juga menghasilkan prediksi yang tidak akurat. Sehingga missing value dapat menyebabkan model kehilangan informasi yang berharga. Dan itu, outlier juga seringkali menyebabkan model menjadi bias atau terlalu sensitif. Sehingga dapat meningkatkan kesalahan prediksi. Jadi dengan melakukan pembersihan data, seperti mengisi missing value dan menghapus outlier, kita dapat memastikan bahwa model belajar dari data yang konsisten dan representatif yang pada giliran meningkatkan akurasi dalam membuat prediksi seperti itu. Dan ini adalah untuk soal nomor 2, penjelasan dari untuk import data set pustaka menggunakan Google Colab, yang mana pada import pustaka itu bermaksud untuk menyimpan pustaka, dan data frame mendefinisikan data membuat data frame. Penghapusan missing value mengisi nilai yang hilang dan median jika ada, lalu penghapusan lain itu opsional, mengidentifikasi dan menghapus outlier. Pembagian data, pemodelan, membuat melatih model, prediksi, dan evaluasi. Ini adalah code keseluruhannya dan ini di Google Colab-nya. Nanti kita akan lihat di Google Colab-nya.
Nah, ini soal nomor 3. Soal nomor 3 itu perusahaan e-commerce ingin meningkatkan rekomendasi produk kepada penggunanya menggunakan teknik pembelajaran mesin atau machine learning. Dan ini soal-soalnya dan ada tugasnya persiapan data, pelatihan, evaluasi, dan visualisasi, juga optimalisasi model. Dan ini untuk pertanyaannya. Jadi untuk nomor 1, apa yang dapat disimpulkan mengenai kemampuan model dalam memprediksi pembelian produk? Jadi model itu dibangun untuk memprediksi pembelian produk berdasarkan data demografis pengguna, menunjukkan bahwa kemampuan yang bergantung pada hasil evaluasi metrik seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Akurasi mengukur presentasi prediksi yang benar, namun dalam kasus dataset yang tidak seimbang, misalnya lebih banyak pengguna yang tidak membeli produk dan lain sebagainya, akurasi mungkin tidak mencerminkan kinerja model. Precision mengukur akurasi model dan prediksi pembelian yang benar terjadi, sementara recall mengukur seberapa banyak pembelian yang sebenarnya dapat ditemukan oleh model. F1 score merupakan rata-rata harmonis dari precision dan recall, memberikan gambaran lebih seimbang, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Lalu akurasi nomor 2. Akurasi adalah metrik yang mengukur presentasi prediksi yang benar dari seluruh prediksi yang dilakukan oleh model. Namun dalam kasus data yang tidak seimbang, seperti pembelian lebih sedikit dibandingkan dengan non-pembelian, akurasi dapat memberikan gambaran menyesatkan karena model mungkin hanya memprediksi kelas mayoritas atau non-pembelian. Jadi seperti itu kurang lebih. Dan untuk nomor 3, untuk meningkatkan akurasi prediksi model, jadi teknik optimalisasi dapat diterapkan. Salah satunya adalah metode hiperparameter seperti grid search atau random search. Dan untuk implementasi tugasnya yang dari soal nomor 3, 1-5 seperti ini kurang lebih kodenya. Jadi di sini kita menggunakan Google Colab juga, menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi itu ada persiapan dataset sintesis sebanyak 200 entry yang mencakup usia pengguna, jenis kelamin atau gender, lokasi, dan apakah mereka membeli produk atau enggak. Lalu pelatihan di mana model forest digunakan pelatihan dengan data latih 80% dari dataset. Evaluasi model mana metrik seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score seperti tadi penjelasan soal pertanyaan ini dihitung untuk mengevaluasi kinerja. Lalu prediksi confusion metric menunjukkan prediksi yang benar dan salah serta error curve menunjukkan trade-off antara true positive rate dan false positive rate. Lalu optimasi model di mana grid search-nya digunakan untuk mencari parameter baik untuk random forest. Dan ini untuk hasil dari Google Colab-nya seperti itu. Akurasinya 0,65, precision-nya 0,61 sekian, recall-nya 0,5 sekian, F1 score 0,5 sekian, optimus accuracy 0,5, optimus precision 0,1 sekian, dan seterusnya. Dan seterusnya seperti itu. Untuk kita lihat di Google Colab-nya, nanti kita lihat. Ya, lalu setelah tadi saya menjelaskan mengenai soal jawaban UAS, di sini juga saya menjelaskan dengan dari project capstone-nya, yaitu pembuatan chatbot menggunakan API bot dari Botfather di Telegram. Jadi menggunakan Telegram sebagai API-nya juga dari Botfather, dan juga menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini juga saya menggunakan Visual Studio Code untuk programnya, untuk menaruh kodenya gitu. Ini juga ada dataset yang telah disiapkan. Jadi untuk capstone projectnya itu mengenai rute KRL bot, ya, dimana nanti kita bisa mencari rute dari stasiun yang ingin kita cari gitu. Bisa kita cari stasiun Juanda, nanti akan ada rute stasiun Juanda itu stasiun apa yang dilewatinya, seperti itu. Dan juga ada linknya, dan juga kita bisa menampilkan foto dari rute keseluruhan. Itu foto dari KAI langsung KRL Jabodetabek, seperti itu. Nah, ini untuk dataset ya, ini datasetnya. Lalu di sini untuk kode stasiun route-nya, sintaksnya membuat mapping stasiun. Jadi seperti itu.
Nah, lalu untuk fungsinya kan start itu memulai. Nanti setelah kita start di botnya kita start nih, nanti akan muncul, halo saya adalah bot analisa perjalanan KRL, seperti itu. Ketik nama stasiun dan bot itu akan memberitahu stasiun yang dilewati. Nah, ini untuk fungsinya, nanti ada slash pembuat, slash start, slash rute, itu untuk menampilkan jawaban-jawabannya nanti. Nah, seperti itu. Dan untuk message-nya nanti akan muncul sesuai dengan stasiun yang tadi kita input, kita ketik. Nah, ini tokennya ini beda-beda ya. Nanti kita ambil dari bot father. Dan untuk handlernya, untuk yang tadi slash itu di sini, kayak gitu. Oke, kita nanti langsung demokan aja di Telegram botnya. Ya, ini sekarang kita demoin project botnya. Dan ini bot father yang tadi saya sampaikan. Nanti kita bisa buat di sini untuk handlernya juga sebenarnya bisa. Tapi untuk codingannya tetap dari Python-nya. Dan di sini mana ya? Kita coba. Ini kita bisa edit juga, kita bisa nambahkan di botnya itu deskripsi botnya dan juga foto botnya bisa. Dan ini untuk tokennya, kita bisa minta di bot father. Nanti kita API dari bot ini, dari bot father. Lalu kita coba demokan, dan ini rutenya. Bot ini berguna untuk menampilkan dan mengetahui rute dan stasiun yang dilewati. Bisa dicek di @rute Jakarta Bot. Misalnya kita mulai start. Nah, dia akan menampilkan ini. Halo, saya adalah bot analisa perjalanan KRL Jabodetabek. Ketik stasiun dan saya akan memberikan rute KRL. Sekarang kita coba ya, kita coba gondang dia. Nah, dia akan menjelaskan rute-rute yang mungkin melewati gondang dia dan setelah melewati gondang dia. Jadi bisa komuter Ken Bogor dari Jakarta Kota, Jakarta Manggalar, seterusnya gondang dia Cikini Manggarai dan seterusnya. Kita coba lagi yang lain, misalnya kita coba Manggarai. Nah, di sini kita Manggarai bisa dilewati oleh dua komuter lain, dari komuter lain Bogor dan juga lain Cikarang. Karena kan Manggarai ini kan transitnya ya, seperti itu. Dan seterusnya kalau kita mau coba yang lain, bahkan Merak pun ada. Kita coba Merak. Nah, Merak pun juga ada dengan komuter lain Merak. Dan selain itu juga kita bisa tampilkan rute. Nah, akan muncul nih fotonya peta rute Jabodetabek dari KAI. Bisa diklik di menu atau kita klik slash rute, itu juga bisa nanti. Nah, untuk pembuat, ini saya sendiri yang buat. Nanti bisa muncul, nah ini saya buat. Nah, seperti itu.